Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, if in our previous meeting we already learned about introducing others, how about today? Okay, for today we will have a new topic. For more information or for more detail, we will discuss it in next session. Let's check out. Okay, students, last week we already learned about introducing others. How about now? Okay, for now we will learn about pronoun. Do you know what is pronoun? Right, in bahasa we call pronoun as kata ganti. Nah, anak-anakku, mungkin kalian sudah sering mendengarkan ya kata-kata pronoun, atau dalam bahasa kita menyebutnya dengan kata ganti. In English, we divide a pronoun into 4 types. What are they? Dalam bahasa Inggris kita membagi atau membagikan pronoun menjadi 4 macam. Apa saja mereka? Ya, dalam bahasa Inggris pronoun dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah subject pronoun, yaitu kata ganti yang berada pada posisi subjek. And for the second, we have object pronoun, yaitu kata ganti yang menduduki posisi objek. And for the third, we will have adjective pronoun, yaitu kata ganti yang menunjukkan kepemilikan dan sekaligus menjelaskan sifat dari benda tersebut. And for the fourth, we will have possessive pronoun. And for the fourth, we will have possessive pronoun, yaitu kata ganti yang menunjukkan kepemilikan akan tetapi bisa berdiri sendiri. Ya, oke. Do you know the definition of pronoun? Okay, before we discuss more about what is pronoun, will be better if we know the first what is the definition of pronoun. Here are the definitions. Pronoun is a word that replaces a noun in a sentences. Jadi pronoun adalah suatu kata yang menggantikan kedudukan sebuah kata benda dalam sebuah kalimat. It used to avoid the repetition the same noun over and over. Jadi manfaatnya adalah digunakan untuk menghindari pengulangan penyebutan kata benda lagi dan lagi. Biasanya anak-anakku kan ketika kita membuat teks atau paragraf, kita tidak hanya membuat 1 atau 2 kalimat saja. Pastinya kita membuat 1 atau sampai 7 kalimat dan sebagainya. Pastinya kita juga menuliskan subjek atau orang yang melakukan suatu pekerjaan. Nah, ketika kita sudah menuliskan subjek atau orang yang melakukan suatu tindakan, maka di kalimat selanjutnya, kalimat kedua dan selanjutnya kita tidak dianjurkan untuk mengulang-ulang kata benda tersebut atau pelakunya berkali-kali. Maka untuk kalimat kedua dan seterusnya kita dianjurkan untuk membubuhkan atau menggantinya dengan kata ganti. Oke, nah di sini Ustazah sudah punya 2 contoh paragraf. Untuk paragraf pertama ini di sini subjek atau pelaku atau yang melakukan tindakan suatu kegiatannya adalah Joe. Di sini kita menyebutkan Joe berulang-ulang pada kalimat 1 sampai terakhir. Nah, terus yang kedua ada paragraf juga. Akan tetapi di sini Joe disebutkan pada kalimat pertamanya. Terus pada kalimat selanjutnya kita sudah memulai menggunakan kata ganti sebagai alternatif penggunaan Joe. Nah, anak-anakku coba dibedakan. Kira-kira yang lebih menarik untuk dilihat dan dibaca itu pada paragraf yang pertama atau kedua? Nah, kalau kalian merasakan kalau paragraf kedua lebih menarik, maka disitulah manfaat dari
pronoun ini mulai kita rasakan manfaatnya. Oke. Nah, pada paragraf kedua ini penggunaan kata jo cukup di awal kalimat saja. Untuk kalimat selanjutnya sudah mulai kita tinggalkan. Kita ganti dengan kata ganti yang sesuai. Okay students, in our daily life we mostly use pronoun, and we know pronoun as 7 types. What are they? We mostly use our pronoun, or we mostly know our pronoun as I atau saya, you atau kamu, he dia laki-laki 1, she dia perempuan 1, it itu sebagai pengganti ia untuk benda atau hewan. Terus we ini adalah untuk kami atau kita. Terus yang terakhir adalah they atau mereka. Nah, kalau kalian lebih sering mendengarkan kata ganti atau pelaku dari suatu tindakan hanya 7 bagian tadi, tapi sebenarnya pronoun itu kita bagi menjadi 4 bagian. Ada yang pengen tahu nggak apa saja mereka? Oke, kita bahas ya. Adalah anak-anakku, biasanya kalau kita sering mendengar subjek atau pelaku itu kita hanya taunya ada I, you, we, they, he, she, and it. Akan tetapi di sini nanti kita akan belajar pronoun atau kata ganti ke dalam beberapa macam. Apa itu Ustazah? Nah, habis ini Ustazah akan menjelaskan beberapa macam dari pronoun. Oke? We divide pronoun into 4 types. What are they? The first one is subject pronoun. Yang pertama adalah subject pronoun. Apakah itu? Yaitu subject pronoun ini adalah kata ganti yang menduduki posisi subjek. Berarti posisinya ada di mana? Nah, posisinya pasti ada di awal kalimat karena sebagai pelaku dari suatu tindakan. Misalnya, I go to school. Aku pergi ke sekolah. Subjeknya siapa? Yang melakukan tindakan siapa? Yang melakukan tindakan adalah I atau saya. Terus kita lanjutkan. The second type is object pronoun, yaitu kata ganti yang menduduki posisi objek. Berarti posisinya ada di mana, Nak? Posisinya pasti ada di belakang. Karena sebagai sasaran suatu tindakan. Misalnya, I lend you some books. Aku meminjamimu beberapa buku. Berarti sebagai subjeknya siapa? Subjek atau pelakunya siapa? Subjeknya adalah I, yaitu saya. Terus verb atau predikatnya apa? Predikatnya adalah lend, yaitu meminjami. You di sini sebagai objek pronoun, yaitu sebagai sasaran yang dipinjami buku. Nah, seperti itu ya, Nak. Terus yang ketiga adalah possessive adjective. Possessive adjective ini adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan, sekaligus di sini nanti bertindak sebagai penjelas dari kata ganti tadi atau kata benda tadi. Terus yang keempat adalah possessive pronoun. Kalau yang possessive adjective tadi tidak bisa berdiri sendiri, tapi possessive pronoun ini bisa berdiri sendiri dan sekaligus menunjukkan kepemilikan suatu benda. Okay students, if we already divide pronoun into 4 types, for the first we will learn about subject pronoun. Subject pronoun ini adalah kata ganti yang menduduki posisi subjek atau biasanya ada di awal kalimat karena sebagai pelaku atau orang yang melakukan suatu aktivitas atau tindakan dalam kalimat tersebut. Di sini subject pronoun, we mostly know the subject pronoun as I atau saya, you,
atau kamu, we, kami, they, mereka, she, dia perempuan satu, he, dia laki-laki satu, dan it sebagai kata ganti untuk benda jumlahnya satu. Here Ustazah already have one example. This is Aisyah always submit the assignment on time. She is a diligent student. Nah, di sini ada satu contoh kalimat, yaitu Aisyah selalu mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Terus pada kalimat kedua, dia adalah seorang murid yang rajin. Bisa dilihat perbedaannya? Can you see the difference between the first sentence and the second sentence? Okay, what are they? Alright, we mostly apply the different subject here. Jadi di sini Ustazah sudah mempunyai contoh satu kalimat. Pada kalimat pertama, di situ subjek atau pelakunya menggunakan kata-kata Aisyah. Bagaimana dengan kalimat yang kedua? Pada kalimat kedua, kita sudah mengganti kata Aisyah dengan kata-kata she. Karena kita tidak dianjurkan untuk menggunakan nama pelaku yang sama pada kalimat yang berbeda. In this case, she is the subject pronoun. It replaces Aisyah. Nah, pada kondisi seperti ini, she itu adalah sebagai subject pronoun, yaitu pengganti kata-kata Aisyah tadi. Nah, berarti kalau subject pronoun adalah kata ganti, posisinya ada di mana, Nak? Ya, bagus. Posisinya ada di awal kalimat. Now we move to another pronoun. This is about object pronoun. Nah, anak-anakku, pada object pronoun kali ini coba dilihat di tabelnya. There are the changes from subject pronoun into object pronoun. Di sini ada perubahan dari subjek menjadi objek, itu bagaimana? Nah, di sini bisa dilihat di tabel. I becomes me, you become you, ini tetap ya. He becomes him, she becomes her, it into it, and they into or becomes them. Nah, ini ada perubahan ya. Kalau misalnya saya atau I pada awal kalimat atau pada posisi subjek itu I, maka ketika menjadi posisi atau berubah menjadi posisi objek menjadi me ya. Misalnya di sini ada she. She di sini adalah dia perempuan, tapi ketika pada posisi objek atau menjadi objek pronoun sudah berubah menjadi her. Nah, coba dilihat, ada contohnya. My mom loves Joe. Nah, my mom atau ibuku menyayangi Joe. Nah, bagaimana cara merubahnya menjadi apa? Objeknya kita rubah menjadi kata ganti. Di sini contohnya, my mom loves him. Joe di sini sebagai objek pronoun sudah kita ganti ya, menjadi him. Joe menjadi him. Terus contoh yang kedua, Joe likes his friends. Joe menyayangi teman-temannya. Teman-temannya ada berapa? Ada lebih dari satu ya. Maka kalau kita rubah menjadi kata ganti pada posisi objeknya bagaimana? Joe likes them. Begitu ya. Dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan anak-anakku, bahwasanya objek pronoun ini letaknya berada sesudah kata kerja. Nah, misalnya I write a letter. Saya menulis sebuah surat. Maka surat di sini letaknya sesudah writes, bukan? I sebagai subjek, write sebagai predikat atau kata kerja, terus objeknya adalah a letter, sebuah surat. Nah, kalau misalnya objeknya atau suratnya kita ganti menjadi objek pronoun, bagaimana caranya? Yaitu I write it.
Aku menulisnya. Seperti itu ya. Oke. And for the third, we will have possessive adjective. Nah, anak-anakku, pada possessive adjective ini, maka kata gantinya kita letakkan sebelum kata benda. Misalnya, I have a books. My books are very beautiful or very interesting. Nah, misalnya saya mempunyai sebuah buku. Nah, my books are very interesting. Nah, di sini my, disinilah yang dimaksud dengan possessive adjective, yaitu menunjukkan kepemilikan. Letaknya adalah sebelum kata benda. Terus menunjukkan kata sifat bagaimana? Yaitu menunjukkan atau menjelaskan sifat dari benda tersebut, yaitu bagaimana? Bukunya adalah sangat menarik. The kinds or types of possessive adjective are includes my, your, his, her, its, our, your, and them. Artinya bagaimana? My adalah menunjukkan milik saya, your adalah milik kamu, his adalah milik dia, her milik dia perempuan, its adalah miliknya untuk benda satu, terus our adalah milik kita atau milik kami, your milikmu, and their adalah milik mereka. Dan jangan lupa cara menuliskannya adalah kita menuliskan kata ganti possessive adjective tadi sebelum kata benda. Misalnya, my books are very interesting. My books are very interesting. Jadi my dulu, baru kata benda, terus kata sifatnya kita jelaskan belakangan. Di sini sudah punya satu contoh, yaitu I have a shirt. Saya mempunyai sebuah kaos atau baju. My shirt is green. Nah, my di sini adalah digunakan untuk menunjukkan kepemilikan, yaitu miliknya siapa? Milik saya. I have a shirt. Saya memiliki atau mempunyai sebuah kaos. My shirt is green. Nah, ini my ini menunjukkan kepemilikan, yaitu miliknya siapa? Milik saya. Dan my ini juga untuk menjelaskan kondisi dari suatu benda. Benda di sini yang dijelaskan apa? Yaitu kaos. Kaosnya itu kondisinya seperti apa? Yaitu berwarna hijau. Nah, jadi possessive adjective ini adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Milik siapakah benda tersebut dan bagaimana kondisinya atau sifatnya juga kita sebutkan. Okay, students, we are moving to another slide. This is possessive pronoun. This is our last slide. Possessive pronoun. Possessive pronoun ini adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Kalau tadi kata ganti kepemilikannya tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti oleh kata sifat. Berbeda dengan possessive pronoun ini. Kalau possessive pronoun ini bisa berdiri sendiri. Nah, apakah macam-macam dari possessive pronoun? The possessive pronoun types are as follows. The first is mine, untuk menunjukkan milikku, yours atau milikmu, ours milik kita, theirs milik mereka, hers milik dia perempuan, his milik dia laki-laki, its adalah miliknya benda atau hewan. Nah, anak-anakku, di sini sudah ada contohnya. Kita lihat dulu. Okay, student, this is our fourth pronoun. It is about possessive pronoun. Possessive pronoun is a pronoun that used to indicate possession or ownership. Nah, yang dimaksud dengan possessive pronoun ini adalah kata ganti yang digunakan untuk mengindikasikan kepemilikan. Di sini sudah ada contohnya. Contoh yang pertama, this pen is my pen, not your pen. Nah,
Pada kata yang kita tebali dengan warna biru itu masih kalimat yang apa adanya, belum dirubah menjadi possessive pronoun yang sudah tepat. Jadi perubahannya ada di bawahnya. This pen is mine, not yours. Jadi this pen is my pen yang atasnya dirubah menjadi this pen is mine. Dan yang atasnya not your pen dirubah menjadi not yours. Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya possessive pronoun ini kita buat untuk membuat simple dari possessive adjective yang awalnya dari this pen is my pen into this pen is mine, yang awalnya not your pen into not yours. Nah, seperti itu. Terus ini untuk yang possessive pronoun ini bisa berdiri sendiri. Jadi menjelaskan kata benda sebelumnya, terus di kalimat yang kedua possessive pronounnya bisa berdiri sendiri. Terus contoh yang selanjutnya yang di kata-kata mine itu, this is my laptop, it's mine. Nah, sebelum it's mine itu sebetulnya kalimat awalnya adalah it's my laptop. Tapi sudah kita ganti menjadi lebih simple menjadi it's mine. Terus yang kedua, yang di yours itu, these glasses are mine, not yours. Coba fokus di kata-kata not yours. Sebelumnya kalimat yang belum ada perubahan adalah these glasses are mine, not your glasses. Tapi di sini sudah menjadi not yours. We make it more simple. Jadi menjadi these glasses are mine, not yours. Nah, begitu ya. Jadi fungsi dari possessive pronoun ini juga membuat simple kata-kata dari possessive adjective. Dan jangan lupa possessive pronoun ini bisa berdiri sendiri, tidak seperti possessive adjective. Okay students, we already learned about the types of pronoun. I'm sure that you already have some question for me, but don't worry, we will learn it more or in detail in our next session. This is in our Google Classroom. Just feel free to ask me anything about English. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء